Hai kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Dan sekarang kita akan sharing tentang S2 Farmasi Klinik. Nah, sebelum kita bahas tentang aktivitas yang kita lakukan selama S2 Farmasi Klinik, kita harus tahu dulu nih, apa sih persyaratan sebelum kita ambil S2 Farmasi Klinik? Nah, yang tentunya teman-teman semuanya harus ambil S1 Farmasi Klinik, dan kedua harus sudah profesi apoteker, barulah kita ambil S2 Farmasi Klinik. Nah, kalau pengalaman saya kemarin di kampus waktu saya kuliah, belum bisa ambil S2 Farmasi Klinik kalau misalnya belum apoteker atau ambil profesi ya. Bisa sih S2 Farmasi, tapi peminatannya bukan Farmasi Klinik, tapi salah satu pilihannya bisa ambil bahan alam, seperti itu teman-teman. Dan kemudian apa sih aktivitas kita selama S2 Farmasi Klinik? Nah, kegiatan kita selama studi farmasi klinik itu sama dengan pada saat kita ambil profesi ya. Cuma kan kalau profesi itu kan 1 tahun, dan kalau S2 Farmasi Klinik itu 2 tahun, S2 2 tahun. Dan kalau kita S2 perlu melakukan riset, apoteker kan tidak perlu melakukan riset. Kalau S2 Farmasi Klinik perlu melakukan riset ya. Jadi tidak hanya farmasi klinik, di semua S2 ya, itu perlu melakukan riset dalam bentuk tesis seperti itu. Nah, magister farmasi klinik itu sebenarnya sama mirip dengan magister yang lainnya, yang ditempuh selama kurang lebih 2 tahun atau 4 semester seperti itu. Nah, semester pertama itu 6 bulan kita wajib belajar teori ya, tatap muka dengan dosennya. Dan kebanyakan selama teori itu kita mempelajari tentang farmakoterapi dan farmasi klinik. Itu lebih ditekankan di situ. Walaupun sebenarnya ada mata kuliah yang lain, tetapi lebih ditekankan ke farmakoterapi dan farmasi kliniknya. Seperti itu teman-teman. Dan kita juga diajarkan untuk bagaimana sih cara membuat suatu SOAP. SOAP itu adalah subjektif, objektif, assessment, dan planning kita terhadap pasien yang kita akan tinjau gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, kedua, semester 2 kita akan praktek di beberapa rumah sakit dan di beberapa stase ya. Kita melakukan residensi juga. Nah, biasanya kita praktek di beberapa stase. Kalau pengalaman saya kemarin, saya praktek di 6 stase, seperti stase pediatri, obstin, geriatri, kemudian penyakit dalam, jantung, sama bedah. Nah, di 6 stase itu, dan di beda-beda rumah sakit ya. Dan untuk stase-stasenya itu tergantung dari kampusnya kawan-kawan semuanya, seperti itu. Nah, apa sih aktivitas kita selama di stase tersebut? Kurang lebih begini teman-teman. Kita misalnya kita menentukan, kita bagi ya, mapping penyakit di suatu stase, terus bagi-bagi sama teman-temannya. Kamu bahas misalnya saya milih penyakit A gitu. Jadi saya pegang rekam medik penyakit A, pasien A gitu misalnya. Jadi saya pelajari dulu perkembangan penyakitnya, bagaimana terapinya, bukan penyakit sih, sorry teman-teman. Terapi yang diberikan. Sekali lagi mohon maaf teman-teman, bukan penyakitnya, bukan hanya penyakitnya. Penyakit itu lebih ke dokter, kita lebih ke perkembangan terapinya, seperti itu. Nah, kita harus wajib mempelajari perjalanan penyakitnya, lebih spesifiknya ke pengobatannya, seperti itu ya. Lebih spesifiknya kita ke pengobatan teman-teman, seperti itu. Nah, setelah kita kita mempelajari perkembangan pengobatannya gitu ya. Nah, kita juga di stase itu wajib melakukan visite. Kadang-kadang visite itu kita bisa sampai 2-3 kali. Kenapa seperti itu? Karena kita dapat melakukan visite mandiri yang kita sendiri, kemudian bisa melakukan visite bareng apoteker penanggung jawabnya, apoteker penanggung jawab di Bangsal, kemudian kita juga bisa nimbrung bareng dokternya, misalnya melakukan visite seperti itu. Dan kadang juga dokter sama apoteker penanggung jawabnya itu bareng, jadi kita bisa nemplok juga di situ untuk melakukan visite teman-teman. Seperti itu. Nah, setelah kita sudah mengamati perkembangan dari pasien tersebut, kita harus melakukan presentasi di depan dokter apoteker, misalnya apoteker yang misalnya yang lagi mahasiswa apoteker yang sedang melakukan praktek juga begitu. Terus juga sesamanya kita S2 farmasi klinik juga ikut dalam presentasi tersebut. Kalau misalnya di rumah sakit tersebut ada dokter residence atau PPDS, itu bisa juga nimbrung dalam presentasi kita terhadap kasus tersebut. Nanti di situ kita baru melakukan tanya jawab kenapa pemilihan terapi A, B, C, mereka akan mempertanyakan seperti itu. Kemudian semester 3 kita akan melakukan penelitian atau riset. Nah, situ juga titik pusingnya kita nih. Jadi harus melakukan riset, penelitian sama seperti
sama seperti waktu kita S1 seperti itu. Cuman kan kalau S1 sebutannya skripsi, kalau S2 itu sebutannya tesis seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu sih aktivitas selama kita S2 farmasi klinik. Ya, seperti itu. Nah, biasanya tujuan orang ambil S2 farmasi klinik atau ya S2 farmasi itu karena ingin mempertajam keilmuannya, ingin mempermantap keilmuannya di bidang farmasi klinik seperti itu. Misalnya apoteker tersebut ambil S2 nih karena ingin mempermantap ya, ingin mempermantap keilmuannya. Ada juga karena memang cita-citanya menjadi seorang dosen. Jadi salah satu persyaratan mau menjadi dosen itu adalah harus ambil S2. Itu sudah persyaratan ya untuk menjadi seorang dosen. Seperti itu teman-teman, kurang lebih aktivitas kita selama S2 farmasi klinik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, apalagi sih aktivitasnya? Mungkin saya kurang jelas dalam memberikan dalam sharingnya. Kalian bisa tanyakan di kolom komentar, silahkan. Atau mungkin ada yang ingin dikomentari, silahkan teman-teman semuanya. Mungkin segitu aja dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Juga share kalau kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian. Oke, terima kasih.